Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang polinomial. Apa sih polinomial itu? Polinomial adalah bentuk aljabar yang berupa monomial atau penjumlahan dari dua atau lebih monomial. Derajat suatu polinomial. Salah satu karakteristik dari polinomial adalah derajatnya. Derajat monomial. Jika A adalah koefisien yang tak nol, derajat monomial AXN adalah N. Derajat suatu monomial yang terdiri dari beberapa variabel adalah jumlah dari eksponen semua variabel tersebut. Setiap suku dari polinomial merupakan monomial. Oleh karena itu, penentuan derajat suatu polinomial tergantung dari monomial binomial yang menjadi suku dari polinomial tersebut. Definisi derajat polinomial adalah derajat suatu polinomial adalah derajat dari sukunya yang berderajat tinggi. Mengidentifikasi polinomial. Tentukan apakah setiap bentuk aljabar berikut merupakan polinomial atau bukan. A 4x pangkat 3, Y negatif 3x pangkat 2, B x tambah 2 akar x, C 2x pangkat 3 negatif 5x pangkat negatif 2 ditambah 1. Alternatif penyelesaiannya: A. Polinomial karena setiap sukunya, yaitu 4x pangkat 3y dan negatif 3x pangkat 2 merupakan monomial. B. Bukan polinomial karena 2 akar x bukan merupakan monomial. Bentuk 2 akar x merupakan variabel yang diakar kuadratkan sehingga pangkat dari variabel tersebut bukan bilangan cacah. C. Bukan polinomial karena negatif 5x pangkat 2 negatif 2 bukan merupakan monomial. Bentuk negatif 2x pangkat negatif 2 memiliki variabel yang pangkatnya bukan bilangan cacah. Menentukan derajat polinomial. Tentukan derajat dari polinomial 8x pangkat 3 kurangi 36x pangkat 2 ditambah 54x negatif 27. Alternatif penyelesaian: derajat dari 8x pangkat 3 dikurangi 36x pangkat 2 ditambah 54x kurangi 27 sama dengan derajat sukunya yang paling tinggi. Derajat suku polinomial tersebut ditujukan sebagai berikut. Nah, 8x pangkat 3 derajat 3. Nah, 36x pangkat 2 derajatnya itu 2 ditambah 54x derajatnya itu 1 dikurangi 27 derajatnya itu 0. Nah, dengan demikian derajat tertinggi sukunya adalah 3. Hasilnya derajat polinomial tersebut adalah 3. Fungsi polinomial. Bentuk polinomial dapat digunakan untuk mendefinisikan suatu fungsi serupa dengan bentuk polinomial. Fungsi polinomial juga memiliki derajat. Derajat dari fungsi polinomial yang disebutkan dalam definisi tersebut adalah n. Suku dari fungsi polinomial yang memiliki derajat tertinggi disebut dengan suku utama. Koefisien dari suku utama tersebut dinamakan koefisien utama. Contohnya seperti berikut ini. Berikutnya yaitu penjumlahan, pengurangan, dan perkalian polinomial. Nah, penjumlahan dan pengurangan polinomial memiliki hubungan yang dekat dengan bilangan. Untuk melakukan penjumlahan dan pengurangan polinomial, kita harus menjumlahkan dan mengurangkan suku-sukunya yang sejenis. Suku-suku sejenis adalah suku-suku yang memiliki variabel yang sama dan variabelnya tersebut juga memiliki eksponen yang sama. Dan penjelasan contoh soalnya ada di video berikut ini. Kalau semuanya bahas tentang operasi pada polinomial, di mana di sini khususnya pada operasi penjumlahan dan juga pengurangan. Nah, di mana di sini aku langsung ke contoh aja. Kalau misalkan kita punya ada dua polinomial. Yang pertama ada 3x pangkat 4 ditambah 5x pangkat 3 dikurang x ditambah 6. Kemudian polinomial ini akan dijumlahkan dengan 2x pangkat 3 dikurang 7x ditambah 3. Nah, kalau misalkan kita ingin menjumlahkan dua bentuk polinomial, jadi di sini yang sukunya sama atau yang variabelnya sama baru bisa kita jumlahin. Nah, di sini kita lihat yang kiri dulu, oke?
Yang di kiri ini kita punya ada 3x pangkat 4. Yang di kanan kita nggak punya 3x pangkat 4. Berarti cukup sampai di sana. Kemudian di sini kita punya ada 5x pangkat 3 untuk di fungsi kirinya. Kemudian pada polinomial yang sebelah kanan kita punya 2x pangkat 3. Berarti nanti 5x pangkat 3-nya bakal kita jumlahkan sama 2x pangkat 3. Kemudian lanjut, kita masuk ke variabel x pangkat 2. Tapi pada kedua polinomial ini tidak terdapat variabel x berpangkat 2. Berarti kita skip aja. Kita langsung masuk ke variabel x yang berpangkat 1. Berarti di sini tinggal ada negatif x, kita tambah sama negatif 7x. Kemudian pangkat satunya udah habis, berarti yang berpangkat 0. Di mana variabel yang berpangkat 0 ini adalah konstantanya. Berarti di sini yang kita jumlahin konstantanya antara 6 dan juga 3. Berarti di sini kita kalau misalkan ingin menjumlahkan atau mengurangi suatu polinomial, tinggal yang variabelnya sama kita jumlahin. Kalau misalkan dia cuma ada 1, ya udah 1 aja. Kalau misalkan dia nggak ada, ya udah nggak perlu dijumlahin atau dikurangin. Intinya di sini punya variabelnya harus sama, baru bisa kita boleh jumlahin. Seperti itu. Misalkan kita punya ada 1 apel, ditambah sama 2 apel, bisa deh kita tahu jumlah apelnya sama dengan 3. Kalau misalkan kita punya ada 1 apel 1 anggur, kita nggak tahu jumlah apelnya lagi, karena cuma ada 1 gitu guys. Jadi di sini kita mulai dulu dari 3x pangkat 4-nya, cuman ada 1. Kemudian lanjut ke variabel dengan pangkat 3. Ada 5x pangkat 3 ditambah sama 2x pangkat 3. Nah, kemudian di sini kita lanjut ke pangkat 2 nggak ada. Berarti kita masuk ke pangkat 1. Habis itu yang negatif x-nya. Kita tulis negatif x. Kemudian ditambah sama negatif 7x. Biar enak kalau ada bilangan negatif, kita kurungin aja ya guys ya. Biar nggak keliru sama kurung. Biar nggak keliru sama tanda negatifnya. Kemudian ditambah sama 6, ditambah sama 3. Kita urutin dari pangkat yang tertinggi, yang paling kiri. Jadinya di sini kita punya ada 3x pangkat 4. Kemudian kita lanjut untuk 5x pangkat 3 ditambah sama 2x pangkat 3 guys. 5 ditambah sama 2. Kalau variabelnya udah sama, koefisiennya tinggal langsung kita jumlahin aja. Jadi di sini 5x pangkat 3 ditambah 2x pangkat 3, tinggal jumlahin koefisiennya aja. Jadinya 5 tambah 2 adalah 7. Jangan lupa masukin variabelnya. Jadinya sama dengan 7x pangkat 3. Kemudian kita lanjut nih. Kita masuk ke variabel yang berpangkat 1 atau x-nya aja. Di sini kita punya negatif x ditambah sama negatif 7x. Kita punya utang 1, kemudian nambah lagi utangnya guys. Jadinya sama dengan, yes, yaitu sama dengan negatif 8x. Karena kalau misalkan kita punya suatu variabel, koefisiennya nggak kelihatan, berarti itu sama dengan 1. Jadinya negatif 1x ditambah sama negatif 7x sama dengan negatif 8x yang ditambah sama 6 plus 3. Jadinya 9. Jadi kita punya penjumlahan dari kedua polinomial ini adalah 3x pangkat 4 ditambah 7x pangkat 3 dikurang 8x ditambah 9. Halo semuanya, kan sekarang kita masuk ke pengurangan polinomialnya. Nah, di sini aku punya ada 4x pangkat 3 ditambah sama 3x kuadrat dikurang 7x dikurang 6, kita kurangi nih sama x pangkat 3 ditambah 2x kuadrat dikurang 4x ditambah sama 8. Dimana kalau misalkan kita ingin menjumlahkan atau mengurangi dua polinomial yang variabelnya sama, kita bisa jumlahin atau kita kurangin. Kalau misalkan variabelnya beda, ya udah biarin aja. Intinya di sini cluenya adalah variabelnya harus sama baru bisa kita jumlahin. Jadi di sini kita urutin dulu. Yang paling kiri itu kita ambil dari pangkat tertinggi. Di sini ada pangkat 3, pangkat 2, pangkat 1, pangkat 0. Kemudian untuk polinomial yang sebelah kanan juga ada pangkat 3, pangkat 2, pangkat 1, pangkat 0. Jadi di sini kita urutin dari yang paling kiri dulu, tapi aku mau urutin dari sini dulu ya, kita pilih-pilih dulu ya. Kita mulai dari 4x pangkat 3, kita tandain sama-sama yang x pangkat 3. Kemudian ada x pangkat 2, kita tandain sama yang x pangkat 2. Kemudian yang x pangkat 1, kita tandain sama-sama yang x pangkat 1.
Dan yang konstantanya kita tandain sama-sama yang konstantanya. Sehingga di sini lanjut kita urutin dari yang paling kiri yang paling tinggi pangkatnya. Jadinya sama dengan 4x pangkat 3, kita kurangi guys. Kita kurangi sama x-nya berpangkat 3. Oke, lanjut ya. Kemudian di sini aku blok aja deh biar enaken. Kita blok yang ini. Nah, kemudian kita lanjut. Kita lanjut untuk yang X berpangkat 2. Di sini kita punya tandanya ada penjumlahan operasinya. Nanti di sini ditambah sama 3X kuadrat, kita kurangi sama 2X kuadrat. Aku tandain pakai warna biru, sekarang kita blok biar enakan ngelihatnya. Kemudian sekarang kita lanjut ke yang berpangkat 1. Dimana di sini kalau yang berpangkat 1 berarti ada tanda negatif nih di depan 7x-nya. Berarti kita masukin dikurang 7x dikurangi sama negatif 4x. Ingat tanda negatifnya harus ikut. Kalau sudah di sini aku tandain lagi, kita blok bareng-bareng. Oke, negatif 7x dikurangi sama negatif 4x. Kemudian kita lanjut ke dikurang 6. Kita kurangi sama positif 8 atau dikurang 8. Jadi di sini kita punya 4x pangkat 3 dikurang x pangkat 3. Ingat kalau misalkan kita punya suatu variabel, koefisien di depan variabelnya nggak ada atau bilangan yang di depan variabelnya nggak ada, berarti ini artinya sama dengan 1. Gitu guys. Jadi karena di sini variabelnya udah sama, tinggal koefisiennya kita kurangi. Jadi 4 dikurang 1 adalah 3. Jadinya 3x pangkat 3. Kemudian 3x kuadrat dikurang 2x kuadrat. Variabelnya udah sama-sama x kuadrat, tinggal koefisiennya kita kurangi. 3 dikurang 2 adalah 1. Berarti kalau 1 bisa kita nggak tulis. Jadi ditulis variabelnya aja. Jadinya ditambah sama x kuadrat. Kemudian di sini aku punya negatif 7x dikurang negatif 4x. Ingat kalau negatif ketemu negatif jadinya adalah positif. Jadi di sini kita punya negatif 7x ditambah sama 4x. Punya utang 7.000, punya tabungan 4.000. Jadi yang bersisa utangnya. Jadi di sini kita punya sisa utangnya 3.000. Jadi kalau negatif 7x ditambah 4x sama dengan negatif 3x. Kemudian kita punya negatif 6 dikurang 8. Udah punya utang 6.000, utang lagi 8.000. Jadi bertambah utangnya. Jadi negatif 6 dikurang 8 sama dengan negatif 14. Jadi kita punya pengurangan di antara kedua polinomial ini. Jawabannya adalah 3x pangkat 3 ditambah x kuadrat dikurang 3x dikurang 14. Selanjutnya, perkalian polinomial. Perkalian polinomial dapat dibangun melalui perkalian bilangan. Nah, penjelasan soalnya ada di video berikut ini. Halo semuanya, hari ini kita bakal ngebahas tentang operasi perkalian pada polinomial. Ketahui di sini ada fungsi fungsi px yang sama dengan 2x pangkat 3 ditambah x dikurang 5. Kemudian aku punya fungsi rx yang sama dengan x kuadrat ditambah 2x, di mana kedua-duanya merupakan polinomial. Satunya berderajat 3, satunya berderajat 2. Nah guys, jadi di sini kita coba mencari nilai dari px dikali rx. Px dikali rx-nya sama dengan berapa ya? Tinggal kita masukin. Masukin deh px-nya 2x pangkat 3 ditambah x dikurang 5. Kita kaliin sama rx-nya adalah x kuadrat ditambah sama 2x. Dimana konsep dari perkalian polinomial sama seperti yang aku sudah sebutin tadi. Konsepnya mirip sama persis banget dengan konsep dari kali pelangi. Kalau misalkan kita punya ada dua faktor yang mau kita kali, biasanya sama seperti itu. Jadi di sini kita langsung mulai aja. Kita mulai, aku kayaknya enaknya pakai tanda-tanda gitu ya. Biar kayak langsung ada visualnya ya. Nah, di sini aku pakai tanda-tanda panah. Di sini kita mulai dulu guys. Aku kasih turun bawah.
Nah, kita mulai dulu dari 2x pangkat 3. Berarti 2x pangkat 3-nya bakal kita kaliin sama x kuadrat. Dan 2x pangkat 3-nya ini bakal kita kaliin sama 2x. Jadi di sini kalau aku tulis, jadinya sama dengan 2x pangkat 3 bakal kita kaliin sama x kuadrat ditambah 2x. Atau bisa juga, di sini kayaknya aku tulisnya pelan-pelan aja ya. 2x pangkat 3-nya kita kaliin sama x kuadrat. Kemudian ditambah sama 2x pangkat 3 dikali sama 2x. Kita lanjut, kemudian yang lanjut ini positif x-nya kita kaliin sama x kuadrat dan kita kaliin juga sama 2x. Jadi di sini kita punya ditambah x dikali x kuadrat ditambah x dikali 2x. Yang terakhir, negatif 5. Negatif 5-nya dikali x kuadrat dan negatif 5-nya dikali sama 2x. Jadi di sini kita punya negatif 5 dikali x kuadrat ditambah sama negatif 5 dikali sama 2x. Jadi kita punya yang pertama di sini, aku tandain 2x pangkat 3-nya, kita kaliin sama x kuadrat. Kita masuk ke konsep dari perpangkatan. Kalau bentuknya seperti ini, kemudian kita punya variabelnya sama-sama x, tapi dia dalam bentuk perkalian, jadi pangkatnya tinggal dijumlahin. Jadinya 2-nya tetap, x pangkat 3 dikali x pangkat 2. Jadinya sama dengan x berpangkat 3 ditambah 2 guys. Ditambah sama 2 dikali 2. Bilangan kali bilangan, variabel kali variabel. Jadi di sini aku tandain lagi. Kita pakai warna yang berbeda. 2x pangkat 3-nya dikali sama 2x. Berarti kita kaliin dulu. 2 dikali 2 berapa tuh? 2 dikali 2 adalah 4. Dikali x. Atau kita langsung x aja. Nah, x pangkat 3 dikali sama x pangkat 1. Berarti 3 ditambah 1 ditambah sama x dikali x pangkat 2. Di sini kalau nggak ada kelihatan pangkatnya, berarti dia sama dengan pangkat 1. Variabelnya udah sama-sama x, kemudian dihubungin sama perkalian. Seperti biasa, pangkatnya tinggal dijumlahin. Jadinya x berpangkat 1 ditambah 2. Kemudian ditambah sama, ini juga, 2-nya kita tulis dulu guys. 2 dikali x atau x langsung berpangkat 1 ditambah 1. Nah, kemudian kita kurangi sama 5 dikali x kuadrat. Satunya bilangan, satunya variabel. Tinggal kita jadiin 1 aja. Jadinya negatif 5x kuadrat. Kemudian negatif 5 dikali 2x. Berarti bilangannya langsung kita kaliin. Negatif 5 dikali 2 sama dengan negatif 10x. Jadi di sini kita punya fungsinya menjadi 2x berpangkat 5 ditambah sama 4x berpangkat 4 ditambah sama x pangkat 3 ditambah sama 2x berpangkat 2 dikurang 5x pangkat 2 dikurang 10x. Kira-kira menurut kalian di antara ke 1, 2, 3, 4, 5, 6 suku ini yang punya variabelnya sama? Apa yo? Yang 5, 4, 3, 2 atau 1? Yang 2 guys. Di sini kita punya ada 2 suku yang mempunyai variabel x kuadrat. Ada 2x kuadrat dan 5x kuadrat. Jadi di sini bisa langsung kita jumlahin pakai konsep dari penjumlahan polinomial. Kalau variabelnya sama, ya udah tinggal langsung kita jumlahin atau kita kurangi aja. Jadi di sini aku tulis ulang dari yang paling tinggi yang paling kiri. Kemudian 2x pangkat 2 dikurang 5x pangkat 2. Tinggal 2 dikurang 5 adalah negatif 3. Jadinya negatif 3x kuadrat dikurang 10x. Seperti itu. Jadi di sini hasil perkaliannya adalah 2x pangkat 5 ditambah 4x pangkat 4 ditambah x pangkat 3 dikurang 3x kuadrat dikurangi dengan 10x. Gitu guys. Selanjutnya tentang pembagian polinomial. Pembagian
pada polinomial serupa dengan pembagian bilangan. Pembagian pada polinomial tersebut dinyatakan dalam algoritma pembagian. Teorema sisa adalah sisa-sisa pembagian suku banyak tanpa mengetahui suku banyak atau hasil baginya. Pengoperasiannya adalah berikut ini. Jika polinomial 4x dibagi dengan x negatif c, maka sisanya sama dengan pc. Terutama sisa tersebut dapat dibuktikan dengan menggunakan algoritma pembagian dan fakta bahwa derajat dari sisa pembagian selalu kurang dari polinomial pembagian. Penjelasan soal atau contohnya ada di video berikut ini. Perhatikan pembagian polinomial berikut, yaitu 2x pangkat 3 dikurang 3x pangkat 2 ditambah x ditambah 6 dibagi oleh x tambah 2. Nah, sebagaimana konsep tadi, dengan cara bersusun kita tulis bagannya, kemudian yang di dalam yang mau kita bagi. Nah, yaitu 2x pangkat 3 dikurang 3x pangkat 2 ditambah x tambah 6, kita tulis di sini. Kemudian pembaginya di mana? Di luar, yaitu 2x tambah x tambah 2 ya. Kita tulis di sini. Nah, apa yang akan kita lakukan? Sama kayak tadi, kalau pembagian bilangan, kita hilangkan bilangan paling kecil dulu ya. Nah, kalau dalam polinomial, kita hilangkan variabel pangkat tertingginya dulu. Gitu ya. Jadi usahakan polinomial yang mau kita bagi sudah berurut nih pangkatnya ya, dari pangkat tertinggi ke pangkat terendah, sehingga mudah kita hilangkan variabel pangkat tertinggi dulu, yaitu yang berada di sebelah kiri. Dalam hal ini yang mana pangkat tertingginya? Yaitu 2x pangkat 3. Kemudian kita lihat pembaginya ya. Nah, pembaginya di sini ada x, jadi fokus kita itu hanya kepada variabel x saja, gitu ya. Ya, yang mau dibagi apa, pembaginya yang mana. Nah, kemudian kita cari nih bilangan berapa yang dikali dengan x, hasilnya 2x pangkat 3. Atau 2x pangkat 3 dibagi x, hasilnya berapa? Nah, di sini kan bedanya 1, di sini 2 ya. Berarti apa dia? Berarti 2x pangkat 2. Kenapa 2x pangkat 2? Karena 2x pangkat 2 kita kalikan dengan x, diperoleh 2x pangkat 3, gitu ya. Karena kita mau hilangkan tuh yang 2x pangkat 3. Kemudian jangan lupa pembaginya di sini ada 2 suku nih, x tambah 2. Sehingga 2x pangkat 2 tadi jangan hanya dikalikan ke x saja, tapi kalikan juga ke 2 ya, karena dia satu kesatuan. Sehingga 2x pangkat 2 dikalikan dengan 2 hasilnya 4x pangkat 2. Setelah itu setelah dikalikan semua ya, ke semua suku yang ada, kita kurangkan ya untuk menghilangkan pangkat tertinggi tadi, yaitu 2x pangkat 3 dikurang 2x pangkat 3, habis ya, 0. Kemudian perhatikan apakah ada suku yang sama nih. Oh, ternyata ada, yaitu min 3x pangkat 2 dan 4x pangkat 2. Sehingga kita kurangkan juga ya, kurang di sini ya. Jadi min 3x pangkat 2 dikurang 4x pangkat 2. Min 3 dikurang 4. Berarti min 7 ya. Min 7x pangkat 2. Kemudian apa lagi? Nah, dalam polinomial setelah melakukan pengurangan seperti ini, kita turunkan semua suku yang tersisa. Dalam hal ini ditambah x tambah 6. Nah, itu kita langsung turunkan tanpa berubah tanda ya. Karena tanda min ini tadi hanya punyanya 4x pangkat 2. Sehingga yang di atas itu tidak berubah tanda. Sehingga kita tulis kembali. Tambah x tambah 6. Nah, sekarang masih ada nih polinomial variabel pangkat yang akan kita hilangkan. Yang mana itu? Yaitu min 7x pangkat 2. Nah, caranya sama tadi. Cari lagi nih bilangan yang dikalikan dengan x. Dalam hal ini pembaginya yang diperoleh hasilnya min 7x pangkat 2. Berapa kira-kira? Min 7x ya. Kenapa min 7x? Karena min 7x dikali x, hasilnya min 7x pangkat 2. Gitu ya. Tapi ingat, kalikan juga dengan 2. Karena di sini pembaginya x tambah 2. Gitu ya. Sehingga min 7x dikali 2, hasilnya min 14x. Gitu ya. Nah, setelah kita kalikan
silahkan lagi dengan cara kita kurang. Yaitu min 7x pangkat 2 dikurang min 7x pangkat 2 habis ya, 0. Kemudian perhatikan apakah ada variabel yang sama nih dengan polinomial yang di atas dengan yang di bawah. Ada ya, yaitu x dan min 14x. Sehingga ini kita operasikan, kita kurangkan. Jadi x dikurang min 14x jadinya tambah ya. Nah, min kali min jadinya tambah. Sehingga 1 tambah 14 yaitu 15 x. Kemudian masih ada suku yang tersisa yaitu 6. Nah 6 ini langsung kita turunkan saja ya tanpa merubah tanda ya. Nah, sekarang masih ada nih polinomial yang mau kita bagi yaitu 15x tambah 6. Masih bisa dibagi ya, sehingga yang mau kita hilangkan yang mana? Yaitu yang 15x ini. Mau dibagi dengan x, berarti cari lagi. Berapa dikali x, hasilnya 15x. Tentu 15 ya, tapi ingat tandanya, plus. Nah, kalau yang ini tadi kenapa min? Karena di sini min juga. Kalau di sini plus, berarti di sini juga pasti plus gitu ya. Karena plus 15 dikali x, hasilnya 15 x ya. Kemudian kalikan juga dengan suku yang kedua yaitu 2. Jadi 15 dikali 2 hasilnya 30 gitu ya. Nah, setelah kita kalikan kita hilangkan variabel x-nya yaitu 15x dikurang 15x. 0 ya, habis. Sehingga tersisa 6 dikurang 30. 6 dikurang 30 berapa? Min 24. Nah, sekarang min 24 ini apakah masih bisa dibagi dengan x tambah 2? Tidak ya, jadi tidak bisa lagi dibagi karena nilainya sudah kurang dari pembagi yang ada. Kalau lebih mudahnya, pembaginya kan ada x-nya tuh. Di sini tidak ada variabel x-nya, berarti sudah. Jadi tidak bisa dibagi lagi. Sehingga kita katakan apa tadi? Min 24 ini sebagai sisa pembagian atau SX gitu ya. Kemudian yang 2x pangkat 2 dikurang 7x tambah 15 itu sebagai hasil bagi gitu ya, atau HX. Kemudian apalagi? Yang 2x pangkat 3 dikurang 3x pangkat 2 tambah x tambah 6 tadi ini adalah polinomial yang dibagi atau fx. Kemudian x tambah 2 yaitu pembaginya atau gx-nya gitu ya. Jelas ya, kalau sisa pembagian polinomial fx 2x pangkat 3 dikurang x pangkat 2 dikurang 7x tambah 8 oleh x tambah 4. Nah, kita perhatikan dulu pembaginya ya. Di sini pembaginya x tambah 4. Berarti ini sesuai dengan teorema sisa berapa nih? Teorema sisa yang pertama ya, yaitu x dikurang k. Maka sisa pembagiannya sama dengan fk. Nah, k itu tadi apa? Nilai x dari pembagi ya. Caranya gimana tadi? Nilai x dari pembagi, yaitu pembaginya kita jadikan persamaan 0 ya. Dalam hal ini x tambah 4 jadikan persamaan 0. Sehingga x-nya sama dengan plus 4 pindah ruas. Jadinya min ya. Min 4. Sehingga sama saja nilai k-nya min 4. Nah, artinya apa ini? S dalam kurung min 4. Nah, yaitu ganti semua variabel x pada fungsi polinomial fx dengan min 4 ya. Polinomial fx ini kan ada tuh, diketahui ya. Dalam kurungnya x, variabelnya juga x. Nah, sekarang variabel x dalam kurung ini kita ganti dengan min 4. Berarti semua variabel x pada nilai polinomial yang ada kita ganti juga dengan min 4 gitu ya. Sehingga di sini ada 2x pangkat 3, ada x tuh. Berarti kita ganti dengan min 4 sehingga menjadi 2 dikali min 4 pangkat 3 gitu ya. Usahakan pakai kurung ya. Nah, kurung ini kan artinya yang diganti atau pengganti gitu ya. Kemudian min x pangkat 2, ada x lagi. Berarti kita ganti lagi menjadi min 4 pangkat 2 gitu ya. Kemudian ada min 7x, berarti min 7 dikali min 4. Kemudian ditambah 8. Tetap 8 karena tidak ada variabel x-nya. Nah, setelah kita substitusi ganti semua variabel x dengan min 4, tinggal kita selesaikan saja untuk mendapatkan hasil akhirnya. Berarti yang pertama dulu, 2 dikali min 4 pangkat 3. Ingat, yang dikerjakan adalah pangkatnya terlebih dahulu ya. Yang berpangkat kan x-nya tadi, maka yang berpangkat yaitu min 4. Nah, boleh juga dikali masuk dulu ya.
2 kali min 4 baru pangkat 3. Itu enggak boleh. Sehingga min 4 pangkat 3. Pangkatnya ganjil tuh. Berarti tetap negatif ya. Min berapa? 4 kali 4 kali 4. Yaitu min 64 gitu ya. Kemudian dikurang. Ya, ingat tanda ini akan ada satu ya. Jadi kita selesaikan dulu yang berpangkat. Yaitu min 4 pangkat 2. Artinya min 4 kali min 4. Positif 16 gitu ya. Kemudian min 7 dikali min 4. Ini boleh dikali langsung. Karena min 4-nya pangkatnya hanya 1 gitu ya. Jadi tidak perlu lagi diuraikan. Langsung dikali masuk. Min kali min ya. Ingat ada tanda min di depan punyanya 7. Nanti kita ambil juga. Min kali min jadinya plus 28 ditambah dengan 8. Nah yang di depan ini 2 dikali min 64. Kita kali masuk juga ya. Berarti hasilnya min 128 gitu ya. Yang 3 ini kan sudah bisa tuh dijumlah. Nah kan berarti 28 ditambah 8 36. 36 dikurang 16 plus 20 ya. Sehingga sisa pembagiannya yaitu min 128 ditambah 20. Ada hutangnya 128 dibayar 20. Berarti masih hutang 108 atau min 108. Selesai, maka inilah sisa pembagiannya ya, atau SX-nya gitu ya. Nah, sebagai pembuktian kita bisa tentukan sisa pembagian polinomial yang ada dengan skema Horner ya. Coba kita lakukan skema Horner untuk melakukan pembuktian nih. Apakah benar sisa pembagian dari polinomial yang ada nilainya min 108? Nah, teman-teman masih ingat nggak cara skema Horner? Nah, kurang lebih seperti ini. Yang pertama selalu kami tekankan ya, dalam menentukan skema pembagian polinomial dengan skema Horner, perhatikan dulu pangkat tertinggi dari polinomial yang ada. Di sini kan pangkat tertingginya 3 ya. Berarti suku pertamanya pasti X pangkat 3, kemudian X pangkat 2, pangkat 1, dan seterusnya ya. Kenapa ini penting? Karena terkadang ada suku nih yang tidak ditulis di soal. Artinya apa? Kalau ada suku yang tidak dituliskan, misalnya X pangkat 2 yang tidak ditulis, tetap kita anggap ada. Cuma koefisiennya 0 ya, gitu. Nah, setelah itu kita ambil koefisien tiap suku. X pangkat 3 ada nggak? Oh, ada nih. Koefisiennya berapa? 2 gitu ya. Kemudian X pangkat 2 ada juga apa? Ada. Koefisiennya berapa? min 1. Kan begitu ya. Kemudian X pangkat 1 ada? Ada, yaitu min 7X, sehingga koefisiennya min 7. X pangkat 0, X pangkat 0 ini ke suku tetap ya, yaitu 8 ya, tidak ada variabel X-nya. Nah, setelah kita ambil semua koefisien sukunya, ada pembaginya, yaitu K. K ini adalah nilai X dari pembagi. Nilai X dari pembagi tadi sudah ya, K-nya min 4, berarti K di sini min 4, gitu ya. Nah, kemudian langkah pertama, koefisien suku pertama yang 2 ini kita turunkan saja dulu sebagai awalan. Ya, akan kita kalikan dengan K. Ingat, tanda panah ini kalikan dengan K. K yang mana? K yang di sini ya. Sehingga 2 dikali min 4, hasilnya min 8. Nah, hasilnya ini kita jumlahkan dengan nilai yang ada di atasnya. Min 1 tambah min 8. Hasilnya min 9. Nah, hasilnya ini ya, penjumlahannya dilakukan perkalian yang sama. Yaitu tanda panah ya. Tanda panah dikalikan dengan K. K-nya min 4. Min 9 kali min 4. Positif 36. Nah, 36 ditambahkan lagi dengan nilai yang ada di atas nih. Dikurang 7. Berarti 29 ya. 29 kalikan lagi dengan K. Ya kan? Nah, berarti 29 dikali min 4. Min 116. Min 116 ditambah 8. Min 108 ya. Terakhir, maka inilah sisanya ya, atau SX-nya. Ternyata benar nih ya. Setelah kita buktikan baik dengan skema Horner maupun langsung dengan teorema sisa, diperoleh nilai yang sama ya, sehingga benar bahwa untuk menentukan sisa pembagian suatu polinomial bisa dilakukan langsung dengan teorema sisa ya, tanpa melakukan pembagian baik skema Horner ataupun pembagian cara bersusun. Sekian penjelasan polinomial dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.